Pernah nggak sih, lo berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya sehebat apa sih negara gue ini? Kita sering banget dengar berita negatif, masalah politik, masalah sosial, sampai kadang kita lupa sama kebesaran yang kita punya. Hari ini, gue mau ngajak lo semua buat lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bukan buat nutupin masalah yang ada, tapi buat ngingetin lagi pondasi kebanggaan kita. Karena kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi? Fakta pertama. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau. Kalau satu hari lo datengin satu pulau, lo butuh lebih dari 46 tahun buat ngelilingin Indonesia. Kita ini raksasa geografis. Garis pantai terpanjang kedua di dunia. Potensi maritim kita nggak ada lawan. Ikan, terumbu karang, energi laut, jalur perdagangan strategis. Sekarang kita masuk ke manusianya. Gimana caranya menyatukan orang-orang di 17.000 pulau tadi? Mereka menciptakan sebuah lem yang sangat kuat, bahasa Indonesia. Sabang sampai Merauke, kita bisa ngobrol, berdebat, berdagang pakai satu bahasa yang sama. Di balik payung bahasa Indonesia, kita punya lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang. Bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minang, ratusan lainnya. Setiap bahasa membawa DNA budayanya sendiri. Kemampuan multilingual ini udah jadi bagian dari diri kita sejak kecil. Jadi kalau lo bisa ngomong bahasa daerah, banggalah. Itu bukan kampungan, itu kekayaan intelektual. Satu bahasa untuk bersatu, ratusan bahasa untuk memperkaya. Kita udah bahas tanah dan manusia, sekarang kita bahas apa yang tumbuh di atasnya. Hutan. Indonesia adalah rumah bagi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, setelah Brazil dan Kongo. Ini bukan cuma sekumpulan pohon sobat, ini adalah sistem penyokong kehidupan planet ini. Hutan ini menyerap karbon dioksida dalam jumlah masif, dan menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap detik. Jadi secara nggak langsung, setiap tarikan napas orang di New York atau Tokyo, itu ada andil dari hutan kita. Hutan kita adalah salah satu tempat dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di muka bumi. Serangga, tumbuhan, jamur dan hewan hidup di dalamnya. Siapa tahu, di salah satu tanaman di pedalaman Kalimantan, ada senyawa yang bisa jadi obat kanker masa depan. Indonesia itu bukan kebun binatang. Indonesia adalah Jurassic Park di dunia nyata. Kita mulai dari yang paling ikonik, Komodo. Naga terakhir di muka bumi. Dan mereka cuma ada di Indonesia. Kita punya orangutan. Manusia hutan dari Kalimantan dan Sumatera. Salah satu kera besar paling cerdas di dunia, dengan DNA yang 97% mirip manusia. Lalu ada badak Jawa, salah satu mamalia paling langka di planet ini. Ada juga harimau Sumatera, cendrawasih si burung surga. Artinya, Tuhan menitipkan makhluk-makhluk paling unik dan paling terancam di planet ini ke halaman belakang rumah kita. Keberadaan mereka adalah barometer kesehatan ekosistem kita. Kebanggaan kita terhadap hewan-hewan ini harus berarti perjuangan untuk memastikan mereka tetap ada, agar anak cucu kita masih bisa melihat naga dan manusia hutan yang nyata, bukan cuma dari cerita. Dari darat, kita naik ke atas. Indonesia adalah negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia, lebih dari 130. Kita hidup di atas cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Setiap saat ada potensi letusan, gempa bumi. Ini adalah realitas hidup di Indonesia. Kita terbiasa dengan berita status waspada atau siaga, Merapi, Semeru, Agung, Sinabung. Tapi pernah nggak lo lihat dari sisi sebaliknya? Kenapa tanah di Indonesia itu subur banget? Jawabannya ada di gunung-gunung itu. Setiap kali gunung berapi meletus, ia memuntahkan abu vulkanik yang kaya akan mineral. Abu ini menyebar dan menyuburkan tanah di sekitarnya. Inilah rahasia kesuburan tanah Jawa yang legendaris. Jadi di balik potensi bencananya, ada berkah kesuburan yang luar biasa. Dan jangan lupakan keindahannya. Pemandangan matahari terbit di Bromo, danau tiga warna di Kawah Kelimutu, pendakian menantang di Rinjani. Ini mengajarkan kita filosofi hidup yang mendalam. Dalam setiap bahaya, ada keindahan. Sekarang mari kita bicara tentang seni yang bisa kita pakai. Batik. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO resmi mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Di setiap goresan malam, di setiap celupan warna, ada filosofi, ada cerita, ada doa. Setiap daerah punya motif khasnya sendiri. Parang dari Solo dan Jogja, Megamendung dari Cirebon. Jadi ketika lo memakai batik, lo nggak cuma memakai baju, lo sedang memakai sebuah karya seni. Ini adalah soft power kita, diplomasi budaya yang elegan. Fakta terakhir ini mungkin yang paling fundamental. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Angkanya lebih dari 230 juta jiwa. Tapi kita bukan negara Islam.
Dasar negara kita adalah Pancasila. Kita mengakui 6 agama resmi, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Candi Borobudur yang megah, peninggalan Buddha terbesar di dunia, berdiri tegak di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim. Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal di Jakarta berdiri berdampingan, menjadi simbol toleransi yang nyata. Kemampuan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan inilah kekuatan terbesar kita. Keberagaman dalam harmoni adalah DNA kita. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita banggakan setiap hari. Setelah mendengar 7 fakta tadi, apa cara pandang lo terhadap Indonesia masih sama? Ini semua bukan dongeng. Ini bukan bualan motivasi. Ini adalah fakta. Ini adalah identitas kita. Kebanggaan itu bukan sesuatu yang pasif. Bangga itu kata kerja. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil. Jangan lupa like, share, subscribe. Bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar betapa hebatnya negara kita ini. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Indonesia. Tetap cerdas, tetap kritis, tetap bangga. Pernah nggak sih, lo berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya sehebat apa sih negara gue ini? Kita sering banget dengar berita negatif, masalah politik, masalah sosial, sampai kadang kita lupa sama kebesaran yang kita punya. Hari ini, gue mau ngajak lo semua buat lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bukan buat nutupin masalah yang ada, tapi buat ngingetin lagi pondasi kebanggaan kita. Karena kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi? Fakta pertama, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau. Kalau satu hari lo datengin satu pulau, lo butuh lebih dari 46 tahun buat ngelilingin Indonesia. Kita ini raksasa geografis. Garis pantai terpanjang kedua di dunia. Potensi maritim kita nggak ada lawan. Ikan, terumbu karang, energi laut, jalur perdagangan strategis. Sekarang kita masuk ke manusianya. Gimana caranya menyatukan orang-orang di 17.000 pulau tadi? Mereka menciptakan sebuah lem yang sangat kuat, bahasa Indonesia. Sabang sampai Merauke, kita bisa ngobrol, berdebat, berdagang pakai satu bahasa yang sama. Di balik payung bahasa Indonesia, kita punya lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang. Bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minang, ratusan lainnya. Setiap bahasa membawa DNA budayanya sendiri. Kemampuan multilingual ini udah jadi bagian dari diri kita sejak kecil. Jadi kalau lo bisa ngomong bahasa daerah, banggalah. Itu bukan kampungan. Itu kekayaan intelektual. Satu bahasa untuk bersatu, ratusan bahasa untuk memperkaya. Kita udah bahas tanah dan manusia, sekarang kita bahas apa yang tumbuh di atasnya. Hutan. Indonesia adalah rumah bagi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, setelah Brazil dan Kongo. Ini bukan cuma sekumpulan pohon sobat, ini adalah sistem penyokong kehidupan planet ini. Hutan ini menyerap karbon dioksida dalam jumlah masif, dan menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap detik. Jadi secara nggak langsung, setiap tarikan napas orang di New York atau Tokyo, itu ada andil dari hutan kita. Hutan kita adalah salah satu tempat dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di muka bumi. Serangga, tumbuhan, jamur dan hewan hidup di dalamnya. Siapa tahu, di salah satu tanaman di pedalaman Kalimantan, ada senyawa yang bisa jadi obat kanker masa depan. Indonesia itu bukan kebun binatang. Indonesia adalah Jurassic Park di dunia nyata. Kita mulai dari yang paling ikonik, Komodo.